Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Rabu, 11 Mei, Anak Perjanjian. Adegan terakhir sunat melibatkan semua orang, tidak hanya Ismail, tetapi semua laki-laki dari keluarga Abraham disunat. Kata kol atau semua atau setiap diulangi 4 kali. Dengan latar belakang inklusif inilah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk mengonfirmasi janji seorang putra, yaitu Ishak. Bacalah Kejadian 18 ayat 1-15 dan Roma 9 ayat 9. Pelajaran keramahan apakah yang kita pelajari dari penerimaan Abraham terhadap tamunya? Bagaimanakah Anda menjelaskan tanggapan Tuhan terhadap keramah tamahan Abraham? Tidak jelas apakah Abraham tahu siapa orang-orang asing ini, meskipun ia bertindak terhadap mereka seolah-olah Tuhan sendiri ada di antara mereka. Dia sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, dan karena pengunjung jarang di gurun, dia mungkin ingin sekali bertemu dengan mereka. Abraham berlari ke arah orang-orang itu, meskipun dia berusia 99 tahun. Dia menyebut salah satu dari orang-orang ini Adonai atau Tuhanku, gelar yang sering digunakan untuk Tuhan. Dia bergegas mengelilingi mereka untuk menyiapkan makanan. Dia berdiri di samping mereka, memperhatikan kebutuhan mereka, dan siap melayani mereka. Perilaku Abraham terhadap orang asing surgawi akan menjadi model keramahan yang menginspirasi. Nyatanya, sikap hormat Abraham menyampaikan filosofi keramahan, menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang asing bukanlah hanya sikap sopan. Alkitab menekankan bahwa itu adalah tugas agama, seolah-olah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Ironisnya, Tuhan lebih diidentifikasikan dengan orang asing yang lapar dan membutuhkan daripada orang yang dermawan yang menerima mereka. Di sisi lain, campur tangan ilahi ke dalam lingkungan manusia menunjukkan kasih karunia dan cintanya terhadap kemanusiaan. Penampakan Tuhan ini mengantisipasi Kristus yang meninggalkan rumah surgawinya dan menjadi hamba manusia untuk menjangkau umat manusia. Penampakan Tuhan di sini adalah bukti kepastian janjinya. Dia melihat Sarah yang menyembunyikan dirinya di belakangnya dan mengetahui pikirannya yang paling rahasia. Dia tahu bahwa Sarah tertawa, dan kata tertawa adalah kata terakhirnya. Skeptisisme Sarah menjadi tempat di mana dia akan menggenapi firman-Nya. Pikirkan lebih lanjut tentang gagasan bahwa Tuhan telah diidentifikasikan dengan orang asing yang lapar dan membutuhkan daripada orang yang dermawan yang menerima mereka. Mengapakah konsep ini begitu penting untuk kita ingat? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini: untuk pertama kalinya, Abraham menerima tamu surgawi tanpa ia menyadarinya. Tindakannya akan diingat sebagai model keramahan. Gantinya langsung berperkara dengan janji perjanjian yang menjadi alasan kunjungan dari Allah. Allah memasuki dunia manusia. Dia akan dilihat, ditemui, dan diberi makan oleh Abraham. Waktu ini merupakan waktu istirahat siang. Abraham sedang duduk di depan tenda, seolah-olah sedang menunggu, berharap seseorang datang. Di daerah gurun, kita tahu bersama tidak banyak orang yang lewat. Oleh karena teriknya matahari, keadaan cuacanya seringkali tidak stabil, jadi jarang ada tamu yang datang. Jadi ketika Abraham melihat seseorang dari jauh, dia berlari. Hal ini luar biasa mengingat usianya yang sudah tua. Dia sudah mencapai umur 99 tahun ketika cerita ini diceritakan, dan baru saja disunat. Segera setelah Abraham bertemu dengan para tamu itu, dia sibuk melayani mereka dan menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah ia menyediakan air untuk membasuh kaki tamu-tamunya, Abraham memilih makanan terbaik untuk dimakan. Abraham melibatkan seluruh keluarganya dalam pekerjaan ini. Sarah menyiapkan roti, dan bujangnya itu kemungkinan Ismail menyiapkan anak lembu. Bahkan Abraham dengan penuh kerendahan hati, dia membuat pesta untuk ketiga orang asing ini. Jelas, keinginan besar dan semangat Abraham terhadap ketiga pengunjung itu timbul dari gerakan hatinya bahwa mereka memiliki kedudukan istimewa. Cara dia memanggil salah satu pengunjung sebagai Adonai atau Tuhanku menunjukkan penerimaan itu.
Fakta bahwa Abraham menawarkan makanan dan air minum kepada pengunjung tersebut tidak serta-merta mengesampingkan pengetahuannya akan identitas Allah. Ungkapan manusia dari para tamu itu yang secara fisik berdiri, makan, dan melakukan percakapan yang jelas merupakan bagian dari strategi ilahi dalam penjelmaan Allah yang turun di antara manusia. Abraham kemudian berdiri di samping mereka, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan siap melayani mereka. Perlakuan Abraham terhadap orang asing ini menjadi model keramahan yang menginspirasi. Sikap hormat Abraham menyampaikan filosofi keramahan, menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang asing bukanlah hanya sikap sopan, tetapi Alkitab menekankan bahwa itu adalah tugas agama. Dan seolah-olah kita menunjukkan sikap ramah, sopan kepada orang lain, kita sedang menunjukkan itu kepada Tuhan sendiri. Pelajaran bagi kita pada saat ini adalah mari kita terus menunjukkan sikap sopan santun, keramah tamahan, hormat terhadap satu dengan yang lain. Karena kita tidak hanya sedang menghargai akan orang yang sedang kita layani, tetapi kita sedang menunjukkan itu kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika orang asing ini datang dengan maksud untuk menyatakan kembali janji yang telah diberikan kepada Abraham, bahwa ia akan memiliki seorang anak, yakni anak perjanjian. Tetapi ketika diberitahukan kembali, maka Sarah yang mendengar, dia tertawa dalam hatinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Mari kita terus percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi, bahwa walaupun dalam pandangan manusia mungkin ini mustahil untuk kita lakukan, tetapi tidak ada yang mustahil di dalam pandangan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.